Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Wa huwa syahrun unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli al-ilmi wal irfan. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin karamin wa mutaramin yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para hujat, para pensepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Jami'at Dakwah Kelapa Gading yang saya tidak mungkin satu persatu, sesepuh ini sepuh, orang tua kami, Bapak Haji Imon, dan juga bapak-bapak haji yang lainnya yang saya juga tidak mungkin satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Haji Endang selaku partner kegiatan kemasyarakatan terutama di MUI Jakarta Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik sekalian yang insya Allah malam ini kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya alhamdulillah di malam ke-21 di bulan suci Ramadan tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan baru saja kita merampungkan siang yang ke-20-nya. Mudah-mudahan ibadah kita yang wajib, yang sunnah, kesemuanya diterima dan dipahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita sama-sama aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita sudah memasuki fase yang ketiga, yang kalau populernya yaitu Ramadan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Ramadan 10 pertama penuh dengan rahmatnya Allah yang digelontorkan kepada kita semuanya. Kemudian pertengahan yang kedua, 10 yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah itqum minan nar, yaitu dibebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu banyak ulama-ulama kita berdoa begitu masuki 10 terakhir, doanya beliau, Allahumma ballighna lailatal qadri, ya Allah sampaikanlah kami, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar, waj'alna min muttaqinna, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena memang jaminan Allah, insya Allah kalau kita selesai bulan suci Ramadan dengan mengamalkan segala fadilah-fadilahnya, apalagi yang wajib, fadilahnya semuanya diamalkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ditambah lagi kalau bisa ketemu malam Lailatul Qadar, bukan sebaliknya malam Lailatul Qadar. Ya siapa yang keder, ya sana yang jalan-jalan terus, ya.
dari habis sebelum berbuka sampai menjelang sahur jalan-jalan terus. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amanah yang telah disampaikan oleh pengurus, saya dibebankan dengan sebuah tema, semua kebaikan adalah sedekah atau sedekah, mengambil dari hadis Al-Arba'in Nawawi yang ke-23. Ternyata saya cari-cari, kalau hadis tersebut itu bukan diambil dari hadis Arba'in Nawawi, karena hadisnya bunyinya adalah kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ternyata sumbernya dari hadis Bukhari dan hadis Muslim. Yang ada bagaimana? Yang ada sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ya, tapi hampir mendekati apa yang ada dalam tema tersebut. Yaitu bahwasanya saya ambil langsung saja dari riwayat dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain sabdanya adalah was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah itu sebagai pertanda pembenaran bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kalau orang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah, kemudian beriman dengan yang gaib, kemudian dia menjalankan sholat, melaksanakan zakat, puasa, haji dan sebagainya, maka salah satu dari perwujudan kebenaran tersebut adalah mau melaksanakan, yaitu yang namanya sedekah. Karena itu alhamdulillah sampai hari ini insya Allah yang hadir semuanya termasuk orang-orang yang rajin melaksanakan sedekah. Alhamdulillah. Kebetulan Bapak Ibu, saya berturut-turut 3 hari ini dikasih tema kemarin di pengajian atau kuliah duhur di Wali Kota. Temanya juga berkaitan dengan implementasi ZIS, zakat, infak dan sedekah. Kemudian diwalubi kegiatan para karyawan buka puasa, dimintai temanya hampir mirip, yaitu apa? Ramadan sebagai bulan solidaritas umat Islam. Jadi hampir semuanya mendekati dengan tema kali ini. Karena memang Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan ini memang disebut dengan bulan panen pahala. Saking panen pahalanya Allah obrol banyak pahala-pahala yang digelontorkan kepada kita semuanya. Sehingga dalam sebuah hadis yang panjang, ditampil yang pendeknya saja, bahwa Ramadan syahrul muwasah. Ramadan adalah bulan solidaritas. Dan ini sama dengan tema kali ini, yaitu kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan-kebaikan yang apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan sedekah. Kalau zakat Bapak Ibu, konsentrasinya adalah harta benda. Infak juga harta benda. Kemudian kalau sedekah bisa harta benda, bisa lain daripada harta benda. Makanya benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa saja yang baik-baik yang kita abdikan, yang kita baktikan untuk umat manusia akan melakukan sedekah. Apakah ilmu kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, apakah tenaga, ya,
yang harus kita bantukan, baik kepentingan keluarga, untuk masyarakat, untuk masjid, atau untuk sholat, menjadi sedekah semuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kullu sulama sedekah. Semuanya anggota badan umat manusia ini menjadi sedekah. Tangan kita bisa jadi sedekah, kaki kita menjadi sedekah, ya, semuanya organ-organ tubuh kita menjadi sedekah, asal dimanfaatkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pertama, Bu, nah, Ibu biasanya kalau diajak model seperti ini nggak ada suaranya, kenapa? Kecapean, ngantuk, ya biasanya begitu, ya. Ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu nggak harus, atau tadi disebutkan bahwa ada seputar akhir itu istilahnya apa? Iktikaf, ya. Iktikaf, ya, iktikaf yang betul, yang benar adalah di masjid jami, ya. Di masjid atau masjid jami boleh, ya. Boleh di masjid biasa atau masjid jami, ya. Nah, ibu-ibu kan repot kalau seandainya harus malam-malam datang ke masjid umpamanya. Kalau bisa, alhamdulillah, ibu-ibu bisa menggapai Lailatul Qadar meski tidak harus hadir di masjid, di rumah juga bisa. Dengan apa? Dengan memasak nasi, menyiapkan sahur dan sebagainya. Itu niatkan, Bu, itu sebagai sedekah, ma'ruf namanya. Dan itu pun juga bisa menyongsong hadirnya malam Lailatul Qadar. Kalau dihitung-hitung, aduh, enaknya jadi bapak-bapak. Setiap kali apa saja bisa beribadah, ya. Bisa hadir ke masjid, bisa iktikaf, bisa macam-macam pokoknya, ya. Tidak, Bu, ibu-ibu pun apa yang ibu baktikan kepada keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk istri, untuk yang lainnya semuanya, asal dinyatin itu ada sebagai perbuatan yang ma'ruf, maka insya Allah menjadi sedekah. Oleh karena itu, dengan sedekah yang Allah anjurkan melalui baginda Rasulullah SAW, tidak terbatas dengan harta-harta yang harus kita keluarkan. Kalau memang itu harus kita keluarkan, insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Kalau itu berbentuk harta. Tetapi kalau seandainya lain harta, tentunya kita pun juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui perbuatan yang baik tersebut. Oleh karenanya, ayo, mumpung masih 10 hari lagi, ya, kalau tidak salah 10 hari lagi, kita fastabiqul khairat, ya, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, ya, karena namanya surga semuanya itu dijamin, tidak hanya untuk bapak-bapak saja, untuk ibu-ibu juga sama. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, siapa yang beramal baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka jaminan Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terutama kelak apabila sudah kembali akan dibalas oleh Allah sesuai dengan karya nyatanya. Oleh karena itu tidak ada batasan-batasan untuk beramal baik, ya, untuk beramal-amal apa saja tidak ada batasannya. Apalagi sudah dinyatakan oleh baginda, semuanya yang kita lakukan asal baik-baik merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dengan cara apa saja, bapak-bapak dengan cara apa saja, asal itu diridhoi oleh Allah sesuai dengan koridor agama, sesuai dengan dalil-dalil atau ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Dribat alaihi aina suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpakan suatu petaka, bencana kepada suatu kaum di mana saja mereka berada, kecuali mereka senantiasa mempererat tali Allah, yaitu hablum minallah, yang kita wujudkan ibadah mahdoh, sholat, puasa,
haji, zakat, infak dan sebagainya. Sudah apa? Wahablum minan nas, yaitu mempererat tali persaudaraan di antara sesama umat manusia. Makanya alhamdulillah kalau bulan Ramadan kita gunakan untuk solidaritas kepada sesama umat manusia, saling membantu, saling membagi kasih, itu memang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita semuanya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi daripada bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang baik, sehingga apa yang kita baktikan, apa yang kita amalkan menjadi sedekah kebaikan untuk kita semuanya, terutama untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Allahumma waffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.